Ketika kita melihat suatu kalimat bertuliskan Indonesia dikuasai Singapura, banyak dari kita yang tidak menghiraukan atau bahkan menyepelekan stigma ini. Namun sayangnya, lambat laun akan menjadi sebuah kalimat yang kita anggap benar secara samar-samar. Sebenarnya ini adalah kata-kata yang syarat akan kepentingan politik, untuk menjatuhkan suatu kelompok atau personal tertentu, yang sangat merugikan mental kebangsaan kita. Sekarang mari kita berpikir secara terbuka, siapa kita dan siapa Singapura. Berikan kami satu alasan saja, bahwa kita bergantung pada Singapura. Tidak ada, teruskan simak videonya. Kita sering mendengar kata-kata Indonesia dikuasai Singapura. Bahkan menurut data, Singapura adalah negara yang paling besar berinvestasi di Indonesia. Banyak dari kita terkecoh dengan kata-kata paling besar. Yang sebenarnya dimaksud di sini adalah penanaman modal asing, di luar dari penanaman modal dalam negeri. Jadi, Singapura itu adalah investasi terbesar di Indonesia di antara negara-negara lainnya, tetapi tidak termasuk dengan Indonesia. Jika kita melihat antara penanaman modal asing Singapura berbanding penanaman modal dalam negeri Indonesia, jumlahnya jauh lebih besar Indonesia. Baik, itu yang pertama. Lalu siapakah orang Singapura yang menanamkan modal investasinya di Indonesia? Perlu kita ingat bahwa Singapura adalah lumbung atau tempat penyimpanan uang bagi para konglomerat Indonesia. Di tahun 2007 saja, uang orang Indonesia yang disimpan di Singapura mencapai 85 miliar dolar Amerika. Maka bisa kita bayangkan berapa jumlah uang orang Indonesia yang disimpan di Singapura saat sekarang. Data lembaga keuangan Merrill Lynch menyatakan, dari sekitar 55.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia, dengan nilai aset mencapai 87 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Jadi tidak perlu heran jika ada kabar Singapura kini kelabakan dengan program Tax Amnesty atau pengampunan pajak dari pemerintah Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang sebagian besar adalah mafia, dan tentu saja memiliki akses pada kebijakan di Singapura. Perlu dicatat sekali lagi, mereka adalah orang-orang Indonesia. Siapa lagi yang lebih mengerti tentang negaranya kalau bukan warga negaranya sendiri? Maka dapat dipastikan, sebagian besar investasi yang digelontorkan Singapura pada Indonesia, dana dan pemainnya adalah dari orang kita sendiri. Singapura hanya dijadikan hub untuk berinvestasi di Indonesia. Maka jangan heran, jika kita melihat dokumen perusahaan dari Singapura, ada nama petinggi perusahaan yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mereka sengaja menggunakan Singapura, guna memastikan keamanan dana investasi, dan juga memperkuat kepastian hukum. Yang tentu saja dibentengi oleh komitmen antar negara. Nah, negara-negara mana saja yang masuk ke Indonesia, teman-teman? Yang pertama adalah Singapura. Sekali lagi saya katakan ya, saya nggak yakin ini uangnya Singapura. Ini Singapura ini mungkin sebagian besar uang orang Indonesia nih. Dan sebagian lagi Singapura dijadikan hub. Saya lagi mencari formulasi bagaimana caranya agar kita bisa deteksi uang-uang warga negara Indonesia yang ditaruh di sana. Yang jelas uang saya udah nggak ada di sana, Tina. Kalau dulu, waktu dulu jadi pengusaha ada, sekarang udah nggak ada. Udah apa namanya, kita sudah ikut tax amnesty. Jadi waktu pengusaha kan banyak pencet silat. Jadi mengajak yang lain untuk juga melakukan hal serupa. Ya, ayo, kalau yang belum, cepat tax amnesty supaya barang ini paten punya. Singapura adalah wadah bagi para sultan dari Asia Tenggara terkhusus Indonesia. Untuk itu, kita tidak usah kaget apabila Singapura sangat tergantung pada Indonesia. Mulai dari industri pariwisata, jasa keuangan, hingga energi yang digunakan di sana. Semua itu adalah sektor vital bagi Singapura. Tanpa kontribusi Indonesia, Singapura tidaklah seperti negara yang kita lihat sekarang. Kita juga bisa lihat bagaimana presiden kita bisa sampai mengatur kebijakan Singapura. Mulai dari merebut ruang udara Natuna, pemberlakuan tax amnesty, perjanjian ekstradisi, hingga ultimatum sumber daya mineral yang dibutuhkan banyak perusahaan di Singapura.
Bayangkan saja jika yang meminta Singapura untuk seperti itu adalah Filipina bahkan Thailand, jelas akan ditertawakan oleh Perdana Menteri Singapura. Dan ya, ini adalah satu lagi bukti bahwa Indonesia begitu berpengaruh pada ketergantungan Singapura. Presiden Jokowi tahu persis di mana Indonesia bisa memainkan pengaruhnya di negeri singa tersebut. Dan teman-teman juga bisa melihat bagaimana jika Singapura mencoba mengatur Indonesia, mereka cenderung lewat jalur tikus untuk melakukannya. Inikah yang disebut menguasai, ingin mendapatkan sesuatu keuntungan sepihak saja harus secara sembunyi-sembunyi. Karena jika ketahuan para petinggi Indonesia, sontak saja pengaturan tersebut langsung di take down. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Stigma Singapura menguasai Indonesia faktanya tidaklah benar. Karena tidak ada ketergantungan kita pada Singapura. Justru, kalau ada dari kita yang mempunyai kekuatan, hendaklah mengintervensi atau melakukan ekspansi ke Singapura. Karena peluang itu sangat besar bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun daripada itu, janganlah kita lupa daratan seperti kebanyakan mafia. Cukup hanya menjadikan Singapura sebagai rumah kedua.